mohon supaya Pak Kadis bisa membuka ini secara terang-terangan terkait pola penanganan atau pola penyelesaian persoalan limbah di hotel lokal collection. Itu satu. Yang kedua, karena ini terkait regulasi, mengapa kemudian kita penting datang ke sini? Ya, karena negara ini adalah negara hukum, ya. Negara ini adalah negara hukum. Tidak ada satu setan atau dua binatang pun, ya, atau warga negara pun yang membangkang, ya, yang membangkang atau yang tidak memenuhi unsur-unsur hukum atau ketentuan hukum yang berlaku. Fakta ini belum diklarifikasi kepada publik. Karena itu juga saya mau tanya dari aspek regulasi. Mengapa sejak hotel ini berdiri, kemudian ada limbah yang bangun ini? Bagaimana regulasinya? Karena ini terkait AMDAL. Tetapi saya menduga kuat, ini problem serius. Mengapa ini penting kita angkat ke publik? Supaya tidak ada presiden buruk ke depan terhadap investasi lain, investasi ada di sini. Bayangkan saja kalau satu orang kita begini, bagaimana dengan yang lain? Nah, regulasi ini penting diklarifikasi ke publik supaya publik tahu bahwa ini loh yang terjadi. Nah, itu dua poin itu yang mendasar, sehingga karena ini juga teman-teman kepolisian juga sedang melakukan proses penyelidikan. Ya, proses penyelidikan. Mereka juga butuh kepastian hukum, ya. Karena ini sudah masuk ke ranah hukum juga. Jadi artinya kepentingan publik terhadap bau ini cukup tinggi di Labuan Bajo. Begitu juga kita sebagai komunitas yang membela hak publik. Sehingga saya mohon izin datang ke sini, saya meminta penjelasan dari Pak Kadis terkait kegelisahan publik ini. Sampai sejauh mana, sampai di mana progresnya, bagaimana pola penanganan. Itu saja mungkin. Mungkin ada Pak Sekjen tambahan. Ya, jadi untuk memperjelas lagi Pak Kadis, jadi ada kesan dari publik. Dan yang kedua, publik menunggu bagaimana reaksi dari Pemda kita. Karena harapan kita adalah terletak pada pelaku kekuasaan lokal untuk bisa membela hak-hak rakyat yang ada di sini. Itu saja Pak dari saya. Kita butuh, publik butuh informasi dari Bapak selaku mandataris mereka untuk bisa mewakili mereka, untuk hak-hak mereka, untuk kenyamanan, untuk ya segala macam. Itu. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih Bapak Surasi ini tentu yang pertama langkah dari kepedulian, ini luar biasa. Kemudian yang kedua, sesungguhnya kami selaku berpandang tangan daerah ini tidak menutup mata, dan terkait hal ini memang ini menjadi hal penting bagi kami juga untuk ini melakukan penertiban, dan ini memang tidak boleh terjadi. Kita memang sangat menyesalkan ya, hotel sebagai ekonomi wisata yang menggerak industri pariwisata yang semestinya sektor ini kan harus beri contoh bagaimana dia menyediakan akomodasi yang tidak ramah. Memang patut disayangkan, dan kami sudah melakukan beberapa kali teguran ya. Kemudian terkait apa yang sudah kami lakukan, nanti ada teman dari bidang teknis yang sudah melakukan pengawasan di lapangan kemarin, termasuk perkembangan berkaitan dengan kepatuhan yang mereka lakukan secara bertahap selama ini. Mungkin untuk selanjutnya sampai kesempatan dulu Ibu Kadis coba beri. Baik, terima kasih Bapak sudah datang ke sini ya. Terkait lokal collection, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sudah beberapa kali turun ya. Bahkan kami sudah menerapkan teguran-teguran, mungkin sekarang sudah sampai dengan teguran ketiga. Tapi dalam proses pengawasan kami sebetulnya lokal collection juga ini mereka mengindahkan, melakukan apa yang kami sampaikan. Mulai kemarin itu berkaitan dengan tergenangnya limbah, dan itu kan waktu kami turun terakhir kemarin limbah itu sudah tidak ada.
yang terakhir ini Bapak, menurut mereka ini lagi memesan alat ya, berkaitan dengan baunya, penyaringannya supaya nanti menurut engineering itu baunya nanti berkurang setelah alat itu terpasang. Dan kebetulan kemarin saya ketemu di toko engineeringnya, saya tanya juga, bagaimana kamu punya alat yang dipesan? Menurut dia sedang dalam perjalanan. Memang kemarin terhalang ini karena ada pembatasan PPKM sehingga berkaitan pengangkutannya ada mengalami keterlambatan. Tapi menurut dia kemarin sudah di dalam jalan. Kami rencananya besok mau turun lagi ke bawah terkait dengan alat yang mereka sudah informasikan kepada kami. Oke, tahan dulu. Pertanyaan saya sederhana, Ibu. Ini kan jawaban mereka hampir mirip juga yang kami temukan di lapangan. Kenapa kemudian saya mengambil kepentingan untuk melaporkan ini? Kalau Ibu kemarin datang, ini fakta terbaru, itu tergenang di bawah, dan itu sangat bagus. Saya tidak diambil videonya, dan saya mau melaporkan bahwa ada fakta baru yang sampai detik ini problem limbah ini masih terjadi. Saya tadi berusaha untuk ketemu Pak Yon, gitu, supaya saya mau tahu sudah sampai langkah mana. Karena ada bocoran bahwa ada vendor baru. Ada vendor baru yang akan memasang alat baru katanya. Nah, publik kan nggak paham tentang ini. Mau vendor baru kek, vendor lama kek, alat baru kek, intinya bau hilang. Ya, tapi kita dengarkan dulu bagaimana perkembangan terakhir Kedua, dari info dari dinasnya. saya kepingin tahu tentang surat itu. Kan di dalam hukum itu ada standar ya. Ada surat peringatan pertama, ada surat peringatan kedua, dan juga ada surat peringatan ketiga. Publik itu tidak paham. Tipe surat peringatan itu keras apa sedang. Karena kalau dia melanggar aturan, tidak ada pilihan baik. Menurut pendapat saya, hentikan sementara. Itu pendapat kami, supaya ada goodwill. Oh, ya. Jadi yang kita inginkan supaya diberi warning keras untuk hentikan sementara dulu sampai mereka selesaikan barang. Itu harapan publik. Tapi saya tidak tahu teman-teman punya langkah apa. Memang kemarin itu Bapak, kita turun terakhir itu kan sudah tidak ada limbah kan. Artinya yang tergenang yang kami arahkan supaya tidak tergenang itu kami turun terakhir berapa ini ya, memang itu tidak betul lagi. Itu limbah itu sudah tidak ada yang tergenang. Sehingga kemarin itu kan sambil menunggu alatnya itu kan, memang kami sudah melakukan tahapan-tahapan teguran sanksi administrasi kepada local collection itu. Kan di dalam lingkungan hidup kan ada tahapannya. Sederhana. Mulai dari sanksi administrasi, kemudian pembekuan paksaan pemerintah, kemudian pembekuan izin sampai dan ada tahapan yang memang yang harus kita proses nanti. Enggak, maksud saya ini SP terakhir ini sudah tahap apa? Pembekuan kah atau Sudah masih tahap dari waktu? penerapan sanksi administrasi. Oh, berarti belum pada sudah paksaan pemerintah. paksaan ini maksud kita apa? Iya, tidak kan sudah ini sanksi administrasi yang ketiga, berarti sudah masuk. Ya, ini kalau misalnya sanksi administrasi dia tidak lakukan, maka langkah selanjutnya itu adalah paksaan pemerintah, artinya menghentikan sementara aktivitas dari local collection seperti tahapannya. Ini kita belajar kasus ini Iya. ya. Kita tidak ingin orang meremehkan sebuah kasus tapi tidak membuat sesuatu. Ini juga kita dari luar membantu teman-teman di dalam untuk menyelesaikan ini. Kami orang luar, tapi dengan kita berpartner ya. Kalau ibu datang kemarin, saya laporkan. Ini ada fakta terbaru. Nanti ibu bisa cek di siaran langsung kita. Artinya apa? Kalau ini ada fakta terbaru, ada problem serius gitu. Satu sisi berarti mereka nipu ibu-ibu. Iya. Nanti kita turun besok Pak. Nanti Ternyata kita investigasi KLC ada ini. Bau hari ini. Dan sanksi kita lanjutan terkena. dari itu. Ya. Ibu bisa ambil video. Nanti saya kirim ke Pak Kades video terbaru saya. Ibu bisa lihat hari ini. Maksud saya, kalau seperti ini faktanya, apa sikap teman-teman dinas? Nggak bisa lagi menurut saya secara administratif. Saya nyambung sedikit Ibu ya, yang ini publik dapatkan informasi target ya, setelah diberikan SP itu targetnya berapa lama, karena kalau dilihat ini sudah seperti tidak ada target ya. Kemudian yang kedua Ibu ya, dinas juga kita berharap Pemda punya power untuk mempertahankan nilai-nilai kesehatan yang baik dari udara Jakarta di sini. Itu kuncinya di situ. Jadi harus ada power dari kita di publik merasa, wah, Pemda kami ini kok lemah. Jangan sampai ada begitu. Dan saya pikir Pemda punya kekuatan
kekuatan people power ada di belakang bapak-bapak, ibu-ibu Dora untuk bisa siapapun yang melakukan pelanggaran ya kita harus bersuara. Dan kami dari publik mengharapkan eksekutornya dinas ya Pemda. Jadi jangan molor lah waktunya. SP sekian dari sanksi administratif, nanti ini lebih keras lagi. Ya targetnya kapan? Misalnya besok ibu masuk, dan menurut saya kalau PPKM itu tidak ada halangan untuk pembangunan yang menurut Jokowi. Ya, kecuali kalau penumpang, ini tidak ada alasan untuk itu. Nanti kita bisa Buktinya cek. juga transportasi tetap jalan untuk mengangkut bahan-bahan untuk pembangunan. Laporan kita ini menjadi dasar kawan-kawan di dinas. Ya, ini laporan terbaru kita untuk mengambil langkah yang serius. Itu poinnya kedatangan saya hari ini. Karena publik ini menunggu. Ya, saya kira juga di proses penyelidikan pihak terkait seperti polisi juga menunggu. Karena mereka mengaku ini sudah selesai. Ada pengakuan itu di bawah. Belum. Saya tanya, mana berita acara penyelesaiannya? Belum. Kalau selesai dalam kepastian hukum, ya baunya hilang. Nanti kita. Ini belum selesai. Nah, teman-teman dinas pada tingkat regulasi menegaskan regulasi itu secara jelas dan tegas. Kalau tidak, kawan-kawan yang akan disalahkan oleh publik. Kan begitu. Nanti kawan-kawan akan diserang itu. Contoh aja kita cek bagaimana amdalnya. Ya saya menduga kuat. Jangan-jangan ini kamuflase dulu. Supaya hotelnya dapat izin, di fotonya itu barang itu. Totalnya faktanya tidak berfungsi itu. Tidak berfungsi. Faktanya kan bau. Tapi izinnya udah keluar gitu loh. Hotelnya sudah operasi. Antara aturan dan praktek itu jauh panggang dari api. Kalau kami menduga di publik ini kan izin yang diberikan itu sesuai dengan persyaratan administrasi sudah terpenuhi. Nah, tapi mungkin material yang dipakai supaya limbah itu tidak bau, mereka tidak pakai barang itu. Jadi Iya. ada kesan bahwa Pemda ini ditipu. Ya, diberikan izin ya ini bahannya prakteknya di lapangan gitu. Persoalan kedua, pengawasan dari kita itu menjadi sorotan. Nah, sejauh mana pengawasan dari dinas? Yang ketiga yang perlu Bapak Ibu tahu, Pemda tahu bahwa publik ada di belakang Pemda Bapak. Itu kekuatannya ada di situ. Jadi jangan khawatir untuk bisa menerapkan peraturan hukum yang sebenarnya. Oke, terima kasih banyak. Saya kira itu teman-teman ya. Ini kita sudah resmi melakukan progres terakhir. Terus nanti kita menunggu kawan-kawan ini sikap tegas ya. Kedepannya bagaimana? Dan KLC akan kawal terus sampai sejauh mana. Kemudian Saya juga mau tanya Pak Kades. Ini saya dapat info satu juga. Ada dinas dari pusat katanya sedang juga melakukan investigasi ini. Apa itu benar? Gimana? Ada dari Kementerian Pusat katanya sedang juga melakukan hal ini. Ada. Itu aja. Kemudian mohon izin Pak Kadis, kalau ada mungkin kita dapatkan fotokopinya surat-surat yang berumur kita dapatkan. Apakah bisa di-share Pak Publik? Jangan dulu, Pak. Tidak ya? Ini ada permohonan. Jadi begini, jadi begini, Bapak. Jadi begini. Ya. Spirit kita itu sama. Jadi kami juga memang tidak mendaki dan kami tidak mungkin melindungi orang-orang yang bersalah.